Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, awalnya adalah wisdom, dan kearifan tersimpan dalam puisi. Ini kuliah singkat, kultum, kuliah 7 menit. Kita menggali kearifan dari kutipan yang puitis, baik melalui puisi ataupun melalui prosa. Sekarang kita akan gali dari seorang pemikir yang begitu hebatnya, berpengaruh di zamannya. Ia adalah Al-Ghazali. Ia hidup di tahun 1058 sampai 1011, lahir di Persia yang sekarang ini menjadi negara Iran. Ini pemikir yang hidup juga sekitar 1000 tahun yang lalu, yang begitu berpengaruh. Kita ambil kutipannya dari bukunya yang terkenal, yaitu The Alchemy of Happiness. Bunyi kutipannya, jika itu panggilan hidupmu, kau akan mencapainya walau ia tersembunyi di bawah 2 gunung. Tapi jika itu bukan panggilan hidupmu, kau tak akan mencapainya walau ia dekat berada di antara 2 bibirmu. Bukan main. Ini Al-Ghazali mengatakan pentingnya itu panggilan hidup. Jika memang itu datang padamu, walau tersembunyi di bawah 2 gunung, kau akan mencapainya. Tapi jika itu bukan panggilan hidupmu, walau itu hanya di antara 2 bibirmu, kau tak akan mencapainya. Apa arti lain, apa hikmah, kearifan yang bisa kita gali dari kutipan ini? Kita pun mencoba mengkisahkan dulu secara selintas riwayat hidup Al-Ghazali, karena ini adalah endapan batinnya. Dari riwayat ini akan kita temukan satu insight agar bisa menafsir renungan Al-Ghazali secara lebih akurat. Al-Ghazali, ia pemikir yang mungkin dalam sejarah Islam, pemikir yang paling membelah opini oleh pengagumnya, oleh pendukungnya. Ia begitu didewakan, bahkan ia dianggap layak disebut Muslim yang kedua. Muslim pertama pasti Nabi Muhammad, tapi Muslim kedua dari semua umat Islam. Menurut pendukungnya, Al-Ghazali lah yang paling layak. Mengapa demikian? Karena menurut pendukungnya, Al-Ghazali telah ikut membersihkan pemikiran dunia Islam saat itu yang dikotori oleh filsafat Yunani. Karena menurut mereka, era itu era di mana para pemikir, para akademisi, para scholar, para sufi menafsir realitas hanya melihat dari kausalitas. A disebabkan oleh B, B disebabkan oleh C. Hanya hukum-hukum duniawi saja yang dilihat, sehingga akibatnya segala analisa dilepaskan dari intervensi tangan Tuhan. Al-Ghazali datang merevisi ini, mengkoreksi ini dengan mengatakan, jika A karena B, B karena C, itu bukan hukum dunia yang bekerja, tapi kimiawi yang bekerja, kimiawi yang disebabkan oleh kehendak Tuhan. Para pengagumnya menyatakan ini hal yang penting sekali dari Al-Ghazali,
ia bisa membersihkan pemikiran Islam saat itu untuk kembali mengagungkan Tuhan, tidak mengagungkan hukum dunia yang membuat Tuhan tersingkir dari analisa dunia scholar, dunia akademik. Itu bagi pendukungnya, tapi bagi pengkritiknya sebaliknya. Al-Ghazali dianggap penyebab kemunduran dunia Muslim. Ketika ia hidup, Islam masih di era yang disebut The Golden Age, era kejayaan, era tumbuhnya ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan tak lain itu terjadi karena kita menemukan hukum duniawi, hukum sebab akibat, jika A karena B, jika B karena C, dan diselidiki apa itu sebab akibatnya, dan Tuhan tidak dibicarakan di sana karena hukum dunia pun sudah dianggap bagian dari hukum Tuhan. Jadi tak lagi dibicarakan di sana, cukup kita analisa masalah-masalah duniawi saja. Nah, kita lihat betapa terbelahnya opini saat itu. Para pendukungnya yang menyatakan ini Muslim kedua begitu hebatnya, para pengkritiknya mengatakan Al-Ghazali layak untuk bertanggung jawab atas mundurnya kembali dunia Islam. Padahal waktu itu Golden Age, dunia keemasan, berada di kawasan Muslim. Gara-gara Al-Ghazali ikut berkontribusi meredupkan pencarian hubungan kausalitas untuk melahirkan ilmu pengetahuan. Karena dalamnya kehendak Al-Ghazali menghadirkan kembali Tuhan dalam analisa, sehingga memang ia pun memberikan tempat yang besar dalam takdir, dalam apa yang mungkin bisa kita terjemahkan secara lebih moderat, panggilan hidup itu. Nah, bagi Al-Ghazali, jika takdir datang padamu, jika panggilan hidup yang dari Tuhan, yang asli dari Tuhan datang padamu, kau akan mencapainya walau ia tersembunyi jauh di bawah dua gunung. Tapi jika itu bukan takdirmu, bukan panggilan hidupmu, kau tak akan mencapainya walau itu dekat sekali di antara dua bibirmu. Ungkapan yang puitis, tapi apakah ini positif atau negatif, itu menjadi opini di ruang publik. Nah, bagaimana sekarang ini relevansi pemikiran Al-Ghazali? Memang kita tak akan pernah tahu secara detail mengenai sebenarnya apa yang menjadi takdir kita. Ketika kita mendalami sesuatu, kita pun juga bertanya-tanya, inikah panggilan hidup itu? Inikah takdir itu? Apalagi ketika kita dalam waktu yang panjang, hijrah berkali-kali mengejar apa yang kita anggap penting, pun kita bertanya, yang mana sebenarnya takdir kita itu? Tapi bagi mereka yang sudah menemukan, ini pun juga satu hal yang misteri. Bagi mereka yang sudah menemukan apa yang menjadi panggilan hidupnya, memang efeknya dahsyat sekali. Memang seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali, bahkan yang kau cari itu jika pun ia tersembunyi jauh di bawah dua gunung, akan bisa kau kejar. Nah, ini contohnya adalah Christopher Columbus. Ia hidup 350 tahun setelah wafatnya Al-Ghazali. Ia hidup di tahun 1451, tahun kelahirannya itu. Christopher Columbus bisa dikatakan ini wakil dari orang yang memang digerakkan oleh passion yang dahsyat sekali. Di umur 10 tahun, ketika bocah-bocah bermain bersama bapak ibunya, Columbus sudah mengatakan kepada halayak, saya akan keliling dunia melalui kapal laut. Dan orang tertawa. Belum ada di era itu orang keliling dunia pakai kapal laut. Ini seorang bocah tiba-tiba menyatakan itu. Memang sudah ada ekspedisi kapal laut, tapi jaraknya terbatas saja untuk mengantarkan kargo. Christopher Columbus ketika umur 10 tahun, ia sudah bekerja di kapal laut itu. Di era itu memang belum ada larangan bekerja bagi anak-anak, bagi bocah.
Christopher Columbus sudah bekerja di sana, tapi berbeda dengan bocah-bocah yang lain, bahkan berbeda dengan orang-orang tua, dewasa yang bekerja saat itu. Columbus membayangkan lebih jauh. Ia tak ingin ini kapal hanya jadi pengangkut kargo saja. Ia ingin menemukan dunia lain di ujung sana. Dan ia kerjakan itu karena passionnya di sana. Columbus bukanlah orang yang berpendidikan secara otodidak. Ia pelajari sendiri. Ia pelajari peta yang dibuat Marco Polo. Itu peta yang awal, yang pertama-tama, yang tak pernah juga kita tahu benar apa salah. Tapi Marco Polo mengklaim sudah pernah keliling sebagian wilayah sampai ke Cina. Dan ia buatkan peta itu, dipelajari oleh si bocah Columbus untuk pegangannya. Secara otodidak juga ia pelajari astronomi. Ia tahu bahwa dia nggak tahu di kemana kapal menuju, tapi bintang-bintang akan menjadi penunjuknya. Ia dengar itu dari para senior dan ia pelajari itu astronomi. Ia pelajari itu geografi. Ia pelajari sejarah. Ia pelajari aneka budaya. Semua ia kerjakan secara otodidak karena passionnya memanggil. Lalu ketika dewasa, ia pun punya keberanian melobi Raja Portugal yang awalnya ia lobi, itu John II. Ia ceritakan mimpinya keliling dunia melalui kapal laut. Tapi manalah raja itu percaya. Ia ambil saja itu proposal Columbus dan ia diamkan. Tak berhenti di sana, Columbus pun melobi raja yang lain, itu di Spanyol, Isabella. Ia lobi juga suaminya dengan lobi yang lebih kuat dan ia katakan, Ratu dan Raja, yakinilah saya akan sampai pada ujung dunia sana, akan saya bawa banyak sekali emas, akan saya bawa banyak sekali rempah-rempah, akan saya bawa banyak sekali pekerja untuk kejayaan kerajaanmu. Dan yakinilah ini bisa saya capai. Karena begitu kuat passion Columbus, Ratu dan Raja meyakini dan mengatakan, silakan Columbus, jelajahi sejauh yang kau bisa. Bahkan ini tak hanya untuk ratumu, tak hanya untuk rajamu. Jika benar kau bisa mencapai itu dan membawa pulang itu apakah rempah-rempah, apakah emas, sebagian untuk dirimu. Itu yang dikatakan oleh Raja dan Ratu. Dan akibatnya terjadilah itu. Sebuah passion, sebuah realisasi yang ia sudah mimpikan sejak umur 10 tahun, Columbus pun berlayar dengan kapal. Ia pun tak tahu kemana ujung ini, karena di era itu, kita bayangkan di era itu, di abad 15, 1400-an, 1500-an, dominan yang berkembang adalah keyakinan bahwa bumi itu datar. Ujungnya nanti tidak tahu kemana, hati-hati itu kapal nyemplung tiba-tiba ke ujung dunia, hilang itu kapal itu ya. Jadi waktu itu masih itu jadi kepercayaan. Columbus pun was-was dia. Bagaimana jika ini benar dan tiba-tiba kapalnya sampai di ujung dunia dan selesai jatuh ke jurang yang paling tajam, tak pulang lagi ya. Tapi karena passionnya begitu tinggi, ia meyakini saja, ia jalani saja, apalagi ia mendengar juga sangat mungkin bumi ini tidak datar. Dan apa yang terjadi? Ia butuh waktu 12 tahun. Tahun 1492 sampai 1504, 4 kali ia bolak-balik untuk datang ke wilayah baru. Setelah itu ia pulang lagi, pergi lagi lebih jauh lagi, pulang lagi, lebih jauh lagi, sampai akhirnya yang keempat, ia sampai di ujung sana, dan akhirnya yang terjadi adalah sejarah. Ia menemukan satu benua yang sekarang dikenal benua Amerika Serikat. Tadinya ia mengira, karena ia pergi ke timur ke ujung, dari Marco Polo ia dengar ini Asia ya. Dan ia temukan ada penduduk yang agak gelap-gelap di sana, ia pun merasa, aha ini India. Makanya suku asli di sana disebut Indian ya. Dan awalnya dikira oleh Columbus ini India. Ternyata itu benua yang berbeda. Nah, akibat ekspedisi ini
Yang terjadi bukan saja passion dari Columbus itu terrealisasi, tapi dimulai sebuah dunia baru yang orang bilang ini awal terjadinya globalisasi. Awal terjadinya ekspansi kepada dunia baru, juga awal dari kolonialisme yang mengubah sejarah. Jadi kita lihat betapa passion seorang bocah yang bermimpi ingin keliling dunia dengan kapal laut yang tak pernah kejadian di era itu terjadi. Kita pun teringat kembali renungan Al-Ghazali bahwa jika datang itu panggilan hidup, walaupun ia tersembunyi di bawah 2 gunung, kau akan mencapainya. Dan Columbus mencapainya. Nah, bagi kita yang hidup di masa kini, kita pun perlu merenung, bertanya, menggali apakah yang menjadi panggilan hidup kita, apakah yang benar-benar menjadi passion kita. Karena seperti kata Khalil Anwar, sekali berarti, setelah itu mati. Galilah panggilan hidupmu. Sampai jumpa.